bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Ini kita akan membahas sebuah film petualangan seorang anak kecil yang tangguh banget nih. Film ini berjudul Nim's Islands. Film ini dirilis pada tahun 2008, menceritakan tentang petualangan seorang gadis cilik yang tangguh bersama teman-teman hewannya melewati berbagai ujian yang dihadapinya. Yuk, langsung aja kita ceritain. Nim, tokoh utama film ini, tinggal bersama ayahnya yang seorang peneliti di sebuah pulau terpencil. Nim dan ayahnya dibantu oleh beberapa hewan jenius yang setia ada di samping mereka. Hewan-hewan jenius itu bernama Selkie, seekor singa laut. Lalu ada Fred, si kadal, Chica, seekor penyu, dan Galileo, si burung pelikan. Di saat mereka sedang makan malam, sang ayah bercerita kepada Nim tentang penelitiannya terhadap plankton berkhasiat. Nim pun mendengarkan dan terlihat sangat antusias. Untuk mengisi waktunya, Nim sering membaca novel favoritnya berjudul Alex Rover. Dia sangat terinspirasi dari novel tersebut. Di sebuah pagi, Nim sedang menyusuri tepi pantai dan menemukan seekor bintang laut. Saat dia berlari ke arah laut, ternyata sang ayah sudah bersiap di kapalnya. Nim yang tidak tahu apa-apa menanyakan kepada ayahnya, kenapa bersiap-siap? Ayah Nim ternyata bersiap untuk melakukan ekspedisi demi menemukan plankton langka. Dia menjelaskan ke Nim bahwa dirinya akan berlayar selama 2 hari tanpa ditemani Nim. Sang ayah percaya jika Nim bisa tinggal sendirian. Lagi pula dia harus mengawasi telur-telur Chica yang akan menetas. Nim yang tangguh pun menyanggupinya. Dia mengatakan bahwa dia tetap bisa berkomunikasi dengan ayahnya melalui telepon satelit. Saat malam tiba, Nim yang bersenang-senang bersama teman-teman hewannya. Saat kembali ke kamar, Nim melihat ada sebuah email yang dikirim kepada ayahnya. Nim pun bergegas membukanya. Betapa bahagianya dia saat ternyata melihat email itu berasal dari Alex Rover, idolanya. Alex Rover. Dari situlah Nim dan penulis Alex Rover yang bernama Alexandra berbincang-bincang. Selang beberapa saat, ayah Nim menelpon. Dia bercerita kalau dia sudah berhasil menemukan plankton yang dia cari. Mereka pun sangat bangga akan pencapaian ini. Saat malam setelah sang ayah menelpon, sang ayah diguyur oleh hujan yang sangat lebat. Dan selang tak lama hujan tadi berubah menjadi badai. Ayah Nim dan kapalnya pun terhempas oleh ombak yang ganas. Keadaan tidak baik juga menimpa Nim. Di tempat tinggal mereka, badai juga menerjang dengan sangat kuat. Dengan sekuat tenaga, Nim berusaha untuk menyelamatkan diri. Keesokan harinya, Nim terbangun dan mendapati kalau tempat tinggalnya sudah berantakan. Listrik pun padam akibat badai semalam. Nim dengan kecerdasannya pun segera memperbaiki panel surya yang mereka gunakan sebagai sumber listrik selama ini. Setelah listrik menyala, Nim berusaha menghubungi ayahnya, namun sayangnya tidak ada balasan. Melihat Nim yang terus-terusan khawatir, Galileo si burung pelikan pun berinisiatif untuk membantu. Setelah menyusuri laut sekitar pulau, akhirnya Galileo berhasil mendapati kapal ayah Nim yang sudah rusak parah. Galileo mendekat, sang ayah selama ini ternyata jatuh pingsan. Saat tersadar, ia melihat bahwa kapalnya bocor dan air mulai memenuhi lambung kapal. Sang ayah pun akhirnya harus bersusah payah untuk bertahan hidup. Dia mencoba memperbaiki kapal dan juga berburu ikan untuk disantap. Galileo yang masih setia menemani pun ikut membantu dengan menyediakan apa yang dibutuhkan ayahnya Nim. Di sini sang ayah baru sadar bahwa burung pelikan yang membantu ini adalah teman dari Nim.
Nim yang terus-menerus khawatir tentang keadaan ayahnya merasa kesepian. Untuk mengisi waktu dan kesepiannya, Nim mencoba untuk berpetualang. Dia memutuskan untuk mendaki gunung. Saat sudah mencapai puncak, tiba-tiba gunung yang Nim daki bergetar. Dia pun bergegas untuk segera turun. Tapi naas, saat dia sedang turun, dia harus terjatuh dari tali. Kakinya pun terluka lumayan parah. Berhasil kembali ke tempat tinggalnya, Nim pun bercerita tentang petualangannya dan bagaimana ia terluka kepada Alexandra, penulis novel Alex Rover. Alexandra yang tersentuh dengan cerita Nim pun merencanakan untuk melawan fobianya dan segera menemui Nim di pulau yang Nim tinggali. Keesokan harinya, Nim melihat kapal pesiar yang mendekati pulau. Nim yang penasaran pun terus-menerus mengawasi kapal tersebut. Ternyata kapal yang mendekat itu adalah milik Buccaneers yang berniat menguasai pulau yang ditinggali Nim. Melihat ancaman yang akan datang, Nim pun tak tinggal diam. Dia bergegas untuk mencoba menelpon ayahnya dan memberitahu ancaman itu. Namun, ayahnya tetap tidak mengangkat teleponnya. Alexandra yang ingin menemui Nim sempat ragu sebelum Alex Rover memaksanya. Mendengar Alexandra akan datang, Nim sangatlah senang karena dia tak lagi sendirian. Keesokan harinya, Nim dibantu oleh teman hewannya mempersiapkan banyak jebakan untuk mempertahankan pulau dan melawan para petugas kapal pesiar dan para wisatawan. Di tengah lautan, ternyata ayah Nim sudah berhasil memperbaiki kapalnya berkat bantuan Galileo. Di sisi lain, Alexandra juga sudah memulai perjalanannya. Tapi dia sangat-sangat melewati masa yang berat karena fobianya terhadap dunia luar. Bersamaan dengan itu, ternyata pulau yang ditinggali oleh Nim sudah didatangi oleh para wisatawan dari kapal pesiar. Nim pun segera mengeksekusi segala rencana yang dia persiapkan dengan matang. Untuk mengacaukan pesta wisatawan di pantai, Nim melontarkan puluhan kadal ke arah para wisatawan. Alhasil, kepanikan pun terjadi di tengah wisatawan. Mereka lari tunggang langgang menjauh dari kawanan kadal. Tapi ternyata ada satu orang bocah laki-laki yang mengetahui bahwa Nim adalah otak dari serangan kadal tadi. Saat Nim pergi menuju perangkap selanjutnya, bocah laki-laki yang bernama Edmund tadi mengikutinya. Nim melanjutkan rencananya dengan cara membuat erupsi gunung berapi tipuan. Dia membakar kayu-kayu di puncak seakan gunung itu mengeluarkan asap. Lalu Nim menjatuhkan batuan-batuan besar, sehingga pulau itu bergetar. Takut akan erupsi, para wisatawan pun melarikan diri dan berlomba-lomba kembali ke kapal pesiar. Nim yang sedang turun dari gunung tiba-tiba ditemui oleh Edmund. Mereka pun saling bincang-bincang. Edmund yang kembali bersama rombongan menceritakan tentang seorang bocah perempuan yang tinggal di pulau itu. Tapi tak ada yang percaya. Beberapa waktu kemudian, scene memperlihatkan bagaimana Alexandra yang terjebak badai. Di tengah badai yang terjadi, ayah Nim akhirnya dapat memperbaiki kapalnya. Ia pun bergegas untuk kembali. Perjalanan Alexandra berlanjut dengan ia mengambil sekoci dari kapal pesiar Buccaneers. Nim yang sedang kesepian tiba-tiba mendengar suara ayahnya. Dia pun bergegas menuju pantai.
Mengira Sekoci yang datang adalah ayahnya, Nim bergegas bersama Selkie untuk menolong. Terhempas badai, mereka pun tersadar saat sudah di tepian pantai. Di sana Nim akhirnya tahu kalau Alex Rover adalah perempuan dan Nim kecewa. You can't be here. You have to go before my dad. Nim yang awalnya menolak Alexandra akhirnya tinggal bersama di gubuk Nim. Mereka berbincang tentang semua perjalanan yang dilalui Nim. Di tengah obrolan, Nim tiba-tiba teringat tentang ayahnya. Melihat Nim yang menangis, Alexandra segera memeluknya. Duduk berdua sambil memandang lautan, mata mereka tiba-tiba tertuju pada sebuah kapal yang mendekat ke pulau. Nim pun sadar bahwa itu adalah ayahnya. Mereka bertiga pun akhirnya saling bertemu, dengan Nim langsung pergi memeluk ayahnya. Alexandra yang melihat ayah Nim pun terpesona, karena dia bagaikan karakter fiksional buatannya. Film pun ditutup dengan adegan yang menyejukkan di mana mereka bermain bersama, bagaikan sebuah keluarga baru yang bahagia. Secara keseluruhan, film ini sangat menghibur. Walaupun bergenre komedi, ada banyak scene yang sangat menyentuh. Nilai-nilai yang kita bisa petik pun juga ada. Dan pastinya, akting dari dua aktor utama nggak perlu dipertanyakan lah ya. Kalau menurut kalian gimana nih filmnya? Sekian dari kami, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. See you in the next video. Dadah!